Di antara qabliyah tadi, ada yang solat sunnah rawatib, ada yang solat sunnah mutlak. Kita rincikan seketik Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi, man sallas natai asyra rak'atan fi yaumin wa laylatin. Bagi Bapak Ibu yang merutinkan solat sunnah, jumlahnya 12 rakaat, waktunya siang dan malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah bangunkan rumah di surga. Kan dua le Nabi sampaikan tadi Bapak Ibu. 2 sebelum subuh, tadi kita kerajuan. 4 sebelum zuhur, 6 Bapak Ibu. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 12 rakaat. Jadi kan sebelum asar tak masuk di sini, sebelum isya pun tak masuk Bapak Ibu. Ustaz, ambo biasanya sebelum zuhur ku 2 rakaat ni. Apa ceritanya? Yang 2 rakaat tu Bapak Ibu ada dalam hadis Nabi dari Ibnu Umar namanya. Dia mengatakan hafal 10 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2. Nanti kita yang sebelum zuhur ke 2 Bapak Ibu. Setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu yang disebut dengan solat sunnah rawatib. Adapun yang apa Ibu kerajuan sebelum asar, kita kan solat sunnah tu Ibu. Setelah azan tu kan kita solat sunnah 2 rakaat Bapak. Sebelum isya sama Ibu. Itu namanya solat sunnah mutlak. Bedanya Ustaz, kan sama-sama letaknya sebelum betul. Bedanya Bapak Ibu solat sunnah rawatib, salah satu faedahnya, salah satu keutamaannya, menyempurnakan solat wajib yang diiringinya. Kok bahasa awak Pak, ketika kita solat sunnah sebelum subuh, andai subuh kita tadi kurang sempurna, disempurnakan oleh solat sunnah qabliyah subuh. Kalau solat sunnah mutlak Bapak Ibu, meskipun letaknya sebelum asar, sebelum isya, tapi tidak ada pengaruhnya kepada solat wajib. Makanya bagi kita Bapak Ibu, rutin kita mengarahkan alhamdulillah, tapi paling tidak Bu, kita tahu yang kita kerajaan Quran namanya. Beko jangan sampai bertanya kawan ibu sembahyang, kamu sembahyang sunnah, ada bu kerajaan, kamu sembahyang sunnah saja. Itu yang kurang tapeknya di kita Bapak Ibu. Makanya paling tidak tahu kita yang kita kerajaan. Kemudian Bapak Ibu, ada kita yang menganggap bahwa solat sunnah sebelum maghrib itu tidak ada. Ada tidak Bapak Ibu? Kan ada yang indah apa mesti ada Bapak Ibu. Yang malu ada solat sunnah sebelum maghrib Ustaz, waktu maghrib itu pendeknya. Nah, kan udah itu alasan kita ya Bapak Ibu. Padahal solat sunnah sebelum maghrib itu ada Pak. Isi kode enggak Bapak Ibu? Lewat indah, berarti indah kita biasanya itu saja bedanya Bapak Ibu. Kalau ibu bapak menjawab indah ada, tentu bertentangan dengan dalil. Karena dalam hadis Nabi, hadisnya sahih, Nabi mengatakan sallu raka'atan qabla al-maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, berarti ada solat sunnahnya Bapak Ibu. Kita di Masjid Berkah mungkin yang tidak membiasuan. Kalau payah awak ke tempat lain, aku yakin awak tamu tu. Masjid Al-Hakim, masjid-masjid tepi jalan, ada biasanya Bapak Ibu. Bahkan mesti kita tahu Bu, beko jangan nampak di awal ya Pak. Setelah azan maghrib ke Pak, nak langsung iqamahnya. Ada kawan nampak dia gitu, sembahyang ada je, kok malu ada sembahyang sebelum maghrib. Ada Bapak Ibu. Namanya solat sunnah mutlak, 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian memang tak sadonya kita yang mengarajuan. Jampang ibu bapak ke Al-Hakim besok ibu solat maghrib. Kan ada waktu jadanya beberapa menit. Nampak orang sembahyang. Tagak saja kita rugi kita Bapak Ibu. Karena peluang-peluang pahala bisa kita dapatkan tadi. Bapak Ibu masuk kita kesalahannya. Kesalahan pertama ibu bapak, bahwa ada di antara kita dalam melaksanakan solat itu Bapak Ibu, kok bahas bahwa memang rugi istilahnya Pak.
Ke contoh apa ibu? Kita ke masjid jam 5 kurang 10. Yang awak kerajaan dulu tu bu. Solat sunat tahiyatul masjid ya bang. Azan beko jam 5 lewat 2 balik. Berarti masih ada waktu apa ibu? Kurang lebih 10 menit. Boleh tak kira-kira kita solat sunat fajar? Bagus. Bukan boleh. Belum waktunya. Waktu solat sunat fajar itu setelah azan. Baku yang aku mau sampaikan Pak. Karena banyak juga kita yang menganggap fajar juga qabliyah subuh kok beda. Beda Ustaz. Kok fajar kok tiba kita di masjid solat sunat tahiyatul masjid kita dulu solat sunat fajar. Lah azan beko baru qabliyah subuh kita karajuan. Di mana mbak ambo masih mandanga mau itu dari jemaah Bapak Ibu. Kok fajar ku sebelum azan? Fajar awak dulu Ustaz. La azan beko qabliyah subuh lai. Padahal ini karajuan kedua Bapak Ibu. Tapi kita bahasanya keliru dalam memaknainya. Padahal fajar jo qabliyah subuh ko sama Bapak Ibu. Satu solat yang sama. Bila mau kerajuan Ustaz setelah azan. Makanya kalau orang azan tu awak kan tagak dulu ya Pak. Kan tagak gitu dulu Bapak Ibu. Alasan tagak tu bukan sekadar tagak ya Bu. Mangai Bu tagak. Nah, orang tagak nampak ada Bu tu tagak. Doang Ustaz. Tagak tu Bapak Ibu supaya beko setelah azan ada peluang kita melaksanakan solat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu alasannya sebenarnya Bu. Kalau ada ibu jawab yang tanya, "Pak kok tagak orang tu Ustaz orang azan kok?" Orang azan tu dia tagak ibu. Awak ke buah? Awak di belakang mangalu tagak. Bagus nak duduk selesai. Tagak itu Bapak Ibu. Karena dalam hadis Nabi, sebelum ada kegiatan kita sebelum duduk, solat sunnah 2 rakaat dulu, itulah solat sunnah tahiyatul masjid. Waktu kita panjang rancak mana apa? Setelah azan ada waktu 10 menit. Dalam pangana kita Bapak Ibu, 10 minit itu bisa diambil dulu sembahyang rumah. Berarti hampir rakaat ya Bu. Bisa bekerja tahiyatul masjid dulu kemudian solat sunnah fajar. Urutan itu tuh Bu. Kalau memang waktu apa Ibu panjang, ambil dulu tahiyatul masjid baru solat sunnah fajar. Dan bedo dia kan waktu kula pendek, walah tiba dari luar waktu 3 minit lain. Solat masih bisa kita kerjakan cuma satu solatnya Bapak Ibu 2 rakaat. Aduh jo kita di sinan Pak. Niatnya diambilnya tahiyatul masjid Bapak Ibu. Boleh enggak kira-kira Bu? Boleh enggak kira-kira Pak? Boleh Pak, boleh. Bukan enggak boleh Bapak Ibu. Boleh. Tapi kan rugi. Sebenarnya rugi saja kita Pak. Kalau ibu kamu niat kamu tahiyatul masjid ibu boleh, kan tak dilarang ibu. Tapi waktu mepet tadi bagi bapak ibu yang tahiyatul masjid kita ambil kan rugi awak Pak. Yang dapat pahala cik saja ibu solat sunat tahiyatul masjid. Kalau apa ibu nanti bocilai ambu niat salah solat sunat fajar Ustaz. Waktu dia pendek, anda tak aja 2 sembahyang mau karajuan itu yang paling rancak mana? Ambil niatnya yang solat sunnah fajar. Contoh akan dek subuh tadi soalnya qabliyah sadonya Bapak Ibu. Niat kalau solat kita solat sunnah fajar, waktu yang 3 menit tadi 2 pahala otomatis ibu apa dapat. Ini tidak ada digabung ibu. Ambo do jemaah tanya, awak gabung niatnya Ustaz. Saya tahu ambo solat tu tidak digabung niatnya Bapak. Yang digabung boleh tu puasa. Sembayang niat awak cukup fajar saja. Otomatis tahiyatul masjid kita dapat. Yang kedua solat sunnah fajar kita dapat. Tanya ibu lah ibu. Bakok fajar niat awak start solat pertama di kerajaan pun tahiyatul masjid. Alasannya Bapak Ibu, karena setelah azan sampai iqamah itu Pak, itu jatah solat sunnah qabliyah Bapak. Adapun tahiyatul masjid bila siapa ibu tiba salah satu solat yang tidak ada waktu yang menghalangkan tahiyatul masjid ibu, meskipun di waktu terlarang 5:30 masuk ke masjid jam 6
atau pai barat ada nikahan masuk kita jam 1:30, 1 jam 2 balik. Solat sunat tahiyatul masjid itu Bapak Ibu, tidak ada waktu yang membatasinya. Makanya bila saja kita kau saja ibu majlis taklim jam 3 atau sebelum asar solat sunat tahiyatul masjid boleh. Karena solat sunat tahiyatul masjid adalah salah satu solat yang tidak ada waktu penghalang. Makanya tadi apa Ibu? Dek waktu kita pendek ke Bu? Ndak kajar yang bodoh sembahyang. Malah ceritanya lego. Ambil yang fajarnya Bapak Ibu. Ambil yang qobliyahnya. Meskipun satu solat yang kita karajuan 2 rakaat 3 menit otomatis 2 pahala kita dapat. Kemudian Bapak Ibu, ada ndak kita yang ketika azan tu langsung sembahyang Pak? Ada ndak Ibu bapak nampak begitu? Ustaz sedang azan ya Pak. Tiba beliau langsung solat sunnah. Ada ndak Pak Ibu? Ada ya Pak. Alasannya apa? Beku kadang setelah azanku waktu tak panjang Ustaz, tak bisa buat solat sunnah. Sebenarnya itu keliru deh kita Bapak Ibu. Kenapa keliru? Karena pas azan itu ada yang mesti kita kerajuan. Pertama mandanga azan. Begitu dalam hadis Nabi Bapak Ibu. Danga azan, jawab azan, kemudianlah selesai azan baca doa wasilah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah sampai habis. Pahalanya kita mendapat syafaat dari Nabi. Orang sembahyang tadi itu misalnya mendengar azan tu. Lihat kira-kira tu. Sedang sembahyangnya, ambo bisa je mendengar azan Ustaz. Bisa tak Pak Ibu? Karena sebab itulah macam-macam bang panganai bang. Menjawab azan, apa boleh menjawab azan? Ambo jawab je dalam hati Ustaz je. Tak bisa Bapak Ibu. Makanya takak kita tadi, dengan azan jawab azan. Andai waktu pun pendek, asai bapak karajuan ambo rasa modega bang. Sapendek-pendek waktu azan di iqamah, agak 5 menit tu pasti ada. Tak mungkin dia langsung maghrib lah mungkin dia Pak. Tak mungkin azan subuh ke CB langsung iqamah awak lain. Tak kado apa ini. Biasanya ada jeda. Meskipun 3 menit subuh tu paling seketik paling 5 lebih ada. Itu ada kesempatan kita solat sunnah di sini. Meskipun tak 2 solat sunnah yang bisa kita kerajuan, otomatis 2 pahala itu bisa kita dapat. Amu sebut modeku kadang heran kita modeku Bapak Ibu. Beliau solat sunnah tadi itu Pak. Setelah azan tu kiranya 2 balik menit waktu Bapak Ibu. Itu 2 sudah terlewat. Waktu panjang setelah azan 2 balik menit. Dan beliau tadi laba kaja solat sunnah tahiyatul masjid dulu. Padahal di sini ada hak azan yang mesti kita kerajuan. Jadi Bapak Ibu, kau jampang besok nampak dia awak yang kurang azan, tagak saja kita dulu Pak. Andai ada waktu panjang, kerajuan keduanya. Kalau tidak panjang, ambil yang fajar. Tetap kita dapat 2 pahala. Bapak Ibu, awak sama mana kurang mungkin ya Pak. Iko yang agak payah marubahnya Pak. Pernah tak ibu japak talambik tiba kamar saji ke? Pernah ya Pak? Pernah. Kan sekali kalau acuk tak ibu. Sekali-kali start, kadang sekali seminggu, ayo terlambat ambu. Orang lah azan, lah beberapa menit setelah azan, baru ambu tiba. Ambu calik di dinding waktu 3 minit lah start. Itu Pak, dek palu solat sunnah fajar kadang, sembahyang ambu dulu, karena pangan ambu tak kaja. Kan biasanya awak solat sunnah itu kan macam waktu ya Pak. Kalau rasanya, dia tak kaja kan Pak. Solat sunnah gitu. Ada sesuatu hal Bapak Ibu nan di luar prediksi awak. Kadang dek sedang lama sembahyang tadi kau Pak. Ayat surat pertama yuk panjang lo tawacu. Sehingga pangan awak 2 rakaat selesai, kiranya 4 rakaat waktu habis. Biasanya kan mau dietibu. Atau apa Ibu lupa mencelik jam digital. Awak langsung sembahyang sunnah dulu. Kiranya waktu lah habis, ustaz langsung iqamah. Biasanya yang mengalah ko ustaz kai komah atau ini belakang tu. Bago ustaz mengalah, tunggulah ibu tu sembahyang dulu. Tiba seorang lain, tunggulah seorang lain dulu.
Dulu kan medang, kalau dulu memang ada itu ya Pak. Tiba seorang tagak beliau di belakang sembahyang dulu. Lah rakaat terakhir beliau tiba lo cire tak sembahyang, tunggu lo dulu. Jadi kadang tagak di muka lo Pak. Kalau di belakang Pak tinggal sedebu. Aku dituk muka. Orang padang ustaz ko lai kai komah tagak ke Pak. Lama cemik ngode ko. Tiba beliau, solat sunnah lo dulu sebentar. Kini dek pakai jam di kita kan tak ada murid tu. Habis waktu langsung iqamah. Biasanya yang kita kerajaan maaf. Ketika kita solat sunnah tadi, waktu habis dan awak masih tagak rakaat kedua atau baru kat mulai sembahyang sunnah, ada ndak apa ibu risiko yang berhenti saja? Ndak ibu? Betul bahasa caranya di awak ibu? Taruh atau bagage? Yang mana biasanya bu? Biasanya memang bagage. Yang banyak tu bagage bapak. Model bapak pacu, ambu kalau istilahnya model tu pak. Baku model bapak pacu bapak ibu. Karena dalam panganannya orang lain kumah. Awak tagak baru. Berdiri rakaat kedua itu masih banyak rukun bapak ibu. Jangan gara-gara iqamah itu awak baca Fatihah 2 ayat saja pak. Tidak sah solat kita bapak ibu. Rukuk, i'tidal, sujud. Kalau apa ibu paksakan sampai selesai, ambo yakin nak kata kaza imam begitu bapak ibu. Karena rakaat kedua itu panjang, kecuali kitulah duduk rakaat terakhir, lang sampai lo salat Nabi ustaz iqamah itu mungkin tu bapak ibu. Sa capek-capek gitu. Yuk nyu mode balak su sembahyang ustaz. Ya kalau mode itu tentu nanti wacu nak jali seleh dapat. Nak jali bapak ibu. Mangalah kita bagagi-gagi, mangalah kita tahu saja, banyak peluang pahala yang tinggal di awak pak. Pertama, kalau apa ibu nak nama baranti, taruh juga solat sunnah, ketika iqamah tu awak kan tak dengar iqamah tu pak. Panganak itu lah mulai bercabang. Boleh rusuh kalau tak kanan, ustaz kunjung capek iqamah lah, tu bagagi le bapak ibu. Kemudian kalau lah bagagi, tentu beko ada bacaan juga kan yang tak sempurna. Kalau tiba tak cacakan yang ada duanya langsung apa itu contoh ya pak, kurang sempurna. Yang ketiga peluang sah pertama, tak mungkin kita dapat. Apalagi jamaah aku ramai pak, awak solat sunnah di belakang, orang iqamah, jamaah masih saf, tak mungkin tunggu ibu tu dulunya capek tiba tadi macam tak ada tu bapak ibu. Awak tinggal di belakang pada saf pertama itu saf yang utama. Kemudian bapak ibu kok tarik juga gitu. Memang takbir imam pertama itu pasti tidak dapat. Takbir imam pertama itu sebentar je kok. Allahu Akbar itu takbiratul ula namanya. Takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Kalau tinggal itu rugi awak itu bapak ibu. Pahala gadang itu salah satu di takbir imam yang pertama. Jadi baca caranya ustaz, kalau apa ibu rasa nak mungkin tak aja, memang baranti pak. Nak do tarik-tarik itu le bapak ibu. Memang baranti awak. Bapak baranti yang ustaz menghentikan solatku haram kumah. Betul ya pak. Tapi kita baranti ada alasan bapak ibu. Pertama dalam hadis Nabi, iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalaulah iqamah itu bapak ibu, indah ada solat yang kita kerajaan illal maktubah, kecuali solat wajib itu. Makanya baranti ibu. Orang lain iqamah ke pak, orang lain iqamah, makanya kita baranti karena yang kita kerajaan tadi sunnah. Jadi itu alasan ibu. Maka orang tibu kecek kawan. Bagi orang lain iqamah. Kalau dalam hadis Nabi lain iqamah itu tidak ada sembahyang ledok kecuali nan wajib itu kita kerajaan. Alasan yang kedua bapak ibu, karena kita memilih dua ibadah. Nanti tadi sunnah pak. Solat sunnah fajar hukumnya sunnah. Solat subuh hukumnya wajib. Waktunya bersamaan. Maka kita memilih yang wajib dari yang sunnah. Kalau bisa keduanya, kerajaan keduanya. Tapi kan tak bisa dia pak. Nan tadi sunnah kebuah. Nan subuh ke wajib. Makanya kita menghentikan yang sunnah untuk mengarajan dan wajib. Alasan yang ketiga bapak ibu.
Dapat takbir imam pertama pahalanya paling gadang. Man shalla lillah arba'ina yauman. Bagi bapak ibu yang salat karena Allah salamu 40 hari. Ada enggak risiko sembahyang 40? Enggak ada, Pak. Pernah enggak apa ibu mendengar istilahnya? Sembahyang 40 kok sebenarnya Pak Ibu 40 hari enggak boleh talambih. Makanya orang tu nyuruh saji saja Bapak Ibu. Nyo tinggal takbir imam tadi. Karena takbir imam itu pahalanya paling gadang. Bahkan Nabi mengatakan fakana lahu bara'atain. Kalau nyo salatnya berjamaah salamu 40 hari yudrik takbiratan ula yang tak pernah tinggal takbir imam yang pertama, fakana lahu bara'atain, baginya dua kebebasan. Pertama bara'atun minan nar, kedua wa bara'atun minan nifaq. Kok tari juga aku? Habis ko lah membaca Fatihah imam baru satu gitu tu apa itu. Takbiratul ula tu sawanta. Makanya baranti saja gitu, insyaallah dapat takbir imam yang pertama. Alasan yang terakhir Bapak Ibu. Ibu ndak mau baranti ko kan takbir rugi soalnya Ibu. Baranti ambo Ustaz fajar ko 2 rakaat. Iko cik waranti zambo, tu nanti aku panik-panik tagak zambo nyo. Kamu itu awak ibu. Tu sio-sio zambo kerajaan indah Bapak. Pahalanya dalam hadis Nabi, pahalo kita tetap sempurna. Iko sewananya rahasia ke ibu. Enggak boleh disampaikan sewananya dari Bapak Ibu. Takutnya besok mode itu saya awak ibu. Sempurna pahalanya Bapak Ibu. Meskipun baru 1 rakaat, baranti ibu je Pak. Pahala kita tetap dianggap 2 rakaat. Makanya rasio tadi tidak boleh sengaja tu tidak boleh Bapak Ibu. Dia agak sekasa menit kai komah le sembahyang sunnah lo sebentar dulu. Ikomah awalantinya le alhamdulillah le sempurna kau. Itu yang tidak boleh itu Bapak Ibu. Itu rahasionya Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Meskipun baru mulai Bapak Ibu Allahu Akbar baca Fatihah, komat surah baranti gitu. Pahala kita tetap sempurna. Itulah kajian singkat kita Bapak Ibu. Ada ibu yang nak tanya Bu? Atau ada Pak yang nak tanya apa? Waktu itu tidak terbatas. Sebenarnya kesalahan solatku semua sambuh. Banyak mana. Tinggal takbir talambik tiba imam rukuk langsung saja rukuk. Kemudian ada yang tak dapat rukuk imam rukuknya seorang sudah tu imam salam satunya salam je imam. Atau manggari dulu dari imam. Banyaklah kira-kira ya Bapak Ibu. Tapi nan jalih model tadi saja. Meskipun tak banyak. Besok tak jadi dia ibu sedang sembahyang awak baranti. Ajar tarik juga Bapak Ibu. Karena baranti tadi. Banyak beko pahala dan bisa kita dapat. Abang kecibuk taruh selesai. Semua nanggung koma. Rugi kita Bapak Ibu. Nan sawananya baranti gitu. Kalau memang ikomalah dikumandangkan. Tidak ada yang tanya dia, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekadar mau ulang-ulang saja insyaAllah. Supaya tidak rusak solat kita. Apalagi kok batal tentu. Tidak ada kita dapat pahalanya Bapak Ibu. Makanya tidak ada efeknya ke badan kita. Kalau nan merusak solat kita kerajuan. Ataupun yang membatalkan solat. Itulah kira-kira ya Pak. Memang salam aku waktunya Pak. Bapak? Boleh tari Pak. Atau wisuk dah nak baik. Sadonya saya wisuk tak ibu undang lah boleh. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu. Kita perbaiki kalau ada rasanya yang keliru dan yang salah. Supaya sempurna solat kita. Sehingga Bapak Ibu keutamaan solat yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu bisa kita dapatkan. Mohon maaf semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.